Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Nuarika Mahardi, NIM 2241104055157 dari kelas 4 PGMID. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mencari min, median, modus, kuartil, persentil, desil, hingga varians dan simpangan baku dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, langsung saja kita ke caranya. Yang pertama itu kita buat datanya terlebih dahulu, ataupun kita harus sudah punya datanya terlebih dahulu ya. Nah, kita buka saja datanya. Ini di sini saya sudah ada, karena ini tugas dari Bapak dosen. Nah, ini sudah saya buat ininya ya, tabel-tabelnya. Nah, yang pertama itu kita harus mencari N. N atau jumlah keseluruhan data itu sama dengan konta, lalu kita blok semua datanya, kurung tutup, enter. Selanjutnya kita mencari nilai min, atau nilai yang paling kecil itu sama dengan min, buka, kita blok juga semua datanya, kita ulangi lagi, sama dengan min, blok semua data, kurung tutup, enter. Selanjutnya mencari nilai max, itu juga sama nilai yang paling besar itu max, kurung buka, blok juga semua datanya, kurung tutup, enter. Selanjutnya kita mencari range. Range itu selisih antara nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil, itu sama dengan kita klik saja nilai max-nya dikurangi dengan nilai minimalnya, enter. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah 1 plus 3,3 log n. Di sini kita mencari secara bertahap ya. Yang pertama kita mencari log n. Log n itu sama dengan log kurung buka n. Jumlah datanya kita klik, setelah itu kita kurung tutup, enter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai 3,3 log n itu sama dengan 3,3 shift 8 ini ya, dikali itu yang bintang. Selanjutnya log n, kita klik aja yang hasil tadi yang telah kita jumlahkan, log n, enter. Selanjutnya mencari 1 plus 3,3 log n itu sama dengan 1 plus ya, plus 3,3 log n nya kan tadi kita udah cari. Nah, kita klik saja. Nah, selanjutnya kita tinggal enter. Ini besar sekali ya, kita kecilin dulu. Nah, selanjutnya kita mencari P atau intervalnya. Intervalnya itu sama dengan range dibagi hasil dari 1 plus 3,3 log n. Kita klik saja, setelah itu enter. Nah, ini kita bulatkan. Kita bulatkan saja. 8,52 berarti jadinya 9. Nah, ini tuh kita mulai dari nilai yang paling kecil. Nilai paling kecil tadi berapa? 35. 35 karena intervalnya 9, berarti kita hitung dari 35, 9 dari 35 itu berapa? Jadi 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Nah, di sini berarti hasilnya 43. Nah, di sini berarti 44. Nah, selanjutnya di sini berarti 52. Kita hitung lagi ya. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 50, 51, 52. Nah, selanjutnya seperti itu sampai nanti nilai yang ke-7. Nah, di sini tadi saya sudah mencarinya semua datanya, tinggal yang ke-7. Yang ke-7 berarti itu 88, di sini 89 sampai 9 angka dari 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Nah, di sini tuh 97. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi. Frekuensi itu
Kita besarkan dulu ya. Itu rumusnya, sebentar. Sama dengan frekuensi, kurung buka, kita blok semua datanya, titik koma, ini opsional karena biasanya di laptop tidak ini ya, ada yang koma juga. Karena punya saya titik koma, jadinya kita pakai titik koma, selanjutnya kita ini blok interval yang bagian atas. Kita kurung, tutup, lalu kita enter. Nah, jadi ini jumlah keseluruhan frekuensi. Selanjutnya kita mencari jumlah semua frekuensinya itu sama dengan sum. Nah, kita blok semua datanya, data frekuensinya, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya sama kan kayak yang jumlah keseluruhannya, berarti ini sudah benar. Jadi kita mencari X, Y atau nilai tengah. Itu sama dengan interval yang ini garis miring atau dibagi dengan interval atas gini, kurung buka, interval batas bawah ditambah dengan batas atas, kurung tutup, garis miring atau dibagi dengan 2, enter. Jadi ini nilai tengahnya ya. Seterusnya sampai bawah sama dengan kurung buka 4. Ini belum dibagi dulu Pak. Nah, kita bagi dulu dengan 2, enter. Nah, karena ini sudah saya jelaskan, selanjutnya kita akan mencari frekuensi nilai tengah. Nah, caranya itu sama dengan nilai tengah yang ini kita kalikan dengan frekuensinya. Enter. Ini juga sama dengan 28 dikali dengan 3. Enter. Nah, selanjutnya seperti itu sampai bawah nanti. Nah, kalau sudah kita cari semua frekuensinya, selanjutnya kita jumlahkan keseluruhannya itu sum. Kita blok data frekuensi nilai tengahnya. Kita tutup kurung, enter. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu sama dengan nilai frekuensinya. Seperti ini, enter. Nah, yang selanjutnya itu sama dengan ini frekuensi kumulatif ditambah dengan frekuensi kumulatif di atasnya. Nah, itu sampai yang terakhir ini tuh frekuensi ditambah dengan frekuensi kumulatif sebelumnya, enter. Begitu terusnya. Nah, selanjutnya kalau frekuensi kumulatifnya sudah selesai, kita mencari min terlebih dahulu. Min itu rumusnya sama dengan jumlah frekuensi kumulatif itu dibagi dengan jumlah data 80 sama dengan 76,125. Selanjutnya kita mencari X rata-rata.
X rata-rata yang pertama itu sama dengan nilai tengah dikurangi dengan min. Enter. Selanjutnya juga sama seperti itu, nilai tengah yang kedua dikurangi dengan min. Enter sampai selesai. Nah, karena ini sudah selesai, selanjutnya kita mencari X rata-rata K2 itu sama dengan nilai rata-rata ini dapat langsung shift 2 enter sampai ke nilai yang terakhir sama seperti itu semua, pangkatkan dengan 2 enter. Nah, kalau X rata-ratanya sudah diketahui semua, selanjutnya kita mencari frekuensi X rata-rata itu sama dengan rumusnya itu. Ini cara cepatnya, kita blok dulu datanya sama dengan X rata-ratanya, kita blok juga sampai bawah, shift 8 dikali dengan frekuensi keseluruhannya. Setelah itu Ctrl shift enter. Nah, ini hasilnya X rata-rata. Selanjutnya kita jumlahkan dulu sum, kita blok semua frekuensi rata-ratanya, enter. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari min, median, modus, kuartil 3, persentil 24, desile 8, varians, dan simpangan baknya. Sebelumnya saya akan min, berarti ini median. Sebentar ya, saya akan edit. Nah, selanjutnya kita mencari median. Yang terlebih dahulu, yang itu kita mencari, di sini sudah ada ini ya, B itu batas bawah, P itu interval tadi, CF itu jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya, 1/2 N itu setengah dari nilai N, dan frekuensi yang pertama kita cari itu 1/2 N. Itu caranya kita sama dengan 0,5 8 atau dikali dengan jumlah datanya. Enter. 40. Nah, kita cari 40 itu ada nomor berapa. Nah, 40 itu ada di sini ya, teman-teman. 40 itu ada di nilai yang 43, berarti yang ke-5. Nah, di sini kita blok saja datanya biar warnanya sama ya. Nah, ini kita pakai yang nomor 5 berarti. Nah, selanjutnya kita mencari batas bawahnya. Batas bawahnya karena ini 43, berarti sama dengan batas bawah ini 71 dikurangi dengan 0,5 meter. Nah, selanjutnya P. P itu tadi nilainya 9, ini kita klik saja sama dengan enter. Nah, sebenarnya JF itu jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya. Kan tadi kita pakai yang 43. Jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya itu berarti yang atasnya. Nih, 40, 23. Kita klik enter. Selanjutnya mencari frekuensi. Frekuensinya itu berarti di sini 20. Yang ini ya. 20 sama dengan kita klik saja 20 enter. Nah, selanjutnya mencari hasilnya itu sama dengan B plus kurung buka 2 kali 1/2 N dikurangi CF kurung tutup dibagi frekuensi kurung tutup lagi dikali dengan intervalnya.
enter. Jadi hasilnya itu 77,7. Selanjutnya kita mencari itu batas bawah dikurangi 0 sama dengan modus nilai yang sering muncul. Karena di sini nilai yang sering munculnya itu ada berarti batas bawahnya itu 8. Itu 79,5. Nah, selanjutnya kita P itu sama dengan interval ini, bisa itu sama dengan ini frekuensi ini dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelumnya. Nah, kalau B2 itu sama dengan frekuensi ini dengan jumlah frekuensi sesudahnya. Nah, selanjutnya hasilnya itu sama dengan A0 plus kurung buka 2 kali B1 dibagi kurung buka B1 ditambah B2 kurung tutup dikali P kurung tutup enter. Nah, hasilnya jadi 81. Nah, ini kita mencari jumlah kuartil ketiga. Nah, yang pertama kita tuh mencari ini dulu ya, yang per-4-nya dulu, berarti sama dengan, karena ini kita mencari kuartil 3, jadi 3 dikali dengan jumlah datanya, kita ini dulu dibagi 4 enter. Nah, selanjutnya kita mencari TB, karena di sini yang per-4-nya udah diketahui 60, kan 60 berarti ada di mana? 60 ada di sini yang ungu ini ya. Ungu ini berarti ini sama dengan jumlah batas bawahnya dikurangi dengan 0,5 enter. Nah, GF jumlah frekuensi sebelumnya sama dengan ini ya, enter. Frekuensinya berarti 21 sama dengan ini 21 enter. P nya sama dengan ya 9. Selanjutnya kita mencari hasilnya sama dengan TB ditambah kurang buka 2 kali 4 dikurangi GF dibagi frekuensi kurang tutup lagi dikali dengan P enter. Nah, hasilnya jadi 89,39. Nah, 74 biasa. Nah, kita sampai berapa untuk kan cuma datang kepada untuk 64. Nah, nilai 64 ada di mana? Ada di sini juga sama tadi ya. Nah, berarti di sini batas bawah ini
5,5 enter. Ini seperti semua. Nah, CF-nya berarti sama dengan 1, dan F-nya sama ya berarti 21. T-nya sama dengan 9. Enter. Nah, hasilnya sama dengan TB ditambah kurung kedua kali dikurangi dengan CL kurung tutup dibagi frekuensi kali P. Enter. Hasilnya 88,1. Selanjutnya kita akan mencari P24 itu sama dengan, kita cari ini dulu ya, sama dengan kurung buka 24 dikali jumlah datanya 19,2. Kita cari 19,2 itu ada di mana? 19,2 berarti ada di A6. Nah, ya di sini. Ini batas bawahnya sama dengan 62 dikurangi 0,5. Enter. Nah, CF ini sama dengan salah. Nah, sama dengan jumlah frekuensi sebelumnya berarti berapa? 11. Frekuensinya sama dengan frekuensinya di sini 12. Meter. T-nya sama dengan hasilnya sama seperti yang tadi, ya. TB kurung plus 2 kurung buka 2 kali ya, kurang CL kurang tutup bagi L kurang tutup lagi dikali dengan P. Enter. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari varians itu sama dengan jumlah frekuensi rata-rata dibagi dengan min. Enter. Nah, selanjutnya standar deviasi atau sintangan bakunya sama dengan Q kurung. Kita klik variannya untuk enter. Ini hasil dari min, median, modulus, kuartil 3, geser 8, persentil 24, varian, dan standar deviasi atau sintangan. Baik, sekarang tutorial dari saya. Tidak masih banyak. Karena di sini masih belajar. Nah,